Mahal banget sih. Saudara, walaupun impor sudah dilakukan Indonesia sejak pertengahan Desember 2022 kemarin, harga beras di awal tahun 2023 ternyata masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET yang sudah dipatok oleh pemerintah. Nah, sadar nggak sadar nih, masyarakat masih membayar beras di atas harga tahun lalu. Saudara, saya buka data milik Pasar Beras Induk Cipinang nih. Rata-rata harga berasnya mencapai Rp11.293 per kilogramnya. Padahal tahun lalu itu ada di angka Rp9.700 per kilogramnya. Pasokan beras operasi pasar dari Bulog masih ada. Tapi benarkah jumlahnya tidak cukup? Kita lihat tata niaga beras dunia secara umum nih. Siapa penghasil beras terbesar di dunia? Badan Pusat Statistik mengatakan Tiongkok adalah rajanya dengan produksi 148,9 juta ton beras yang sudah diproduksi oleh sang adidaya ekonomi Asia. Tingkat berikutnya adalah India, Bangladesh, Indonesia, dan juga Vietnam. BPS mengatakan Indonesia memproduksi 31,9 juta ton. Dan ini lebih besar dibandingkan dengan Vietnam kalau dipikir-pikir. Tapi kenapa kita masih impor dari mereka ya? Nah, kita bedah lagi data lain yang bersumber dari BPS nih. Konsumsi beras terbesar adalah Tiongkok. Angkanya ada di 155,8 juta ton, saudara. Ingat, ada perbedaan angka, produksi beras Tiongkok lebih kecil daripada konsumsinya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Proyeksinya konsumsi beras Indonesia mencapai 30,2 juta ton. Dan ini harusnya surplus dong. Kok bisa masih impor? Kenyataannya, pasokan beras di pasar lebih minim dari kebutuhan. Ingat, saudara, Indonesia juga selalu berbeda data antara instansi yang mengurusi berasnya. Nah, saudara, stok beras yang dikuasai pedagang saat ini mungkin cukup kira-kira untuk 10 hari ke depan. Dan itu perkiraan pengelola Pasar Beras Induk Cipinang. Di mana tanggal 15 Januari 2023 kemarin, stok beras itu ada 20.805 ton. Padahal Januari tahun lalu Cipinang itu mempunyai stok 27.570 ton. Kalau lewat data bisa disederhanakan tahun lalu tidak ada impor karena stoknya masih ada. Egin Fridianto, Anwar Hidayat, Bisnis Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk di Selasa malam bersama saya Sister Tarigan. Punya status swasembada beras tapi harga beras tinggi dan Indonesia sudah melakukan impor. Namun yang terjadi di lapangan harga beras tak kunjung turun melewati HET. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah? Telah bergabung bersama Bisnis Talk secara eksklusif ada Pak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Selamat malam Pak Menteri. Oke, kami akan mencoba menghubungi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Malam ini kita akan bahas tren harga beras yang terus naik meski beras impor sudah masuk. Apakah operasional pasar juga sudah dilakukan dengan baik oleh Bulog? Lalu kemudian bagaimana dengan data surplus beras tapi ternyata kita masih butuh impor? Ini yang nanti akan dijawab oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Saya akan sapa lagi Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan. Selamat malam Pak Zulhas. Pak Menteri. Ya, yang menarik saudara di hari ini tadi Presiden Joko Widodo juga sempat menyentil Bulog karena harga beras yang tak kunjung turun. Saya sapa lagi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selamat malam Pak Menteri. Malam, Elona. Apa kabar Pak? Baik, lagi di Medan ini. Lagi melihat pasar atau bagaimana di sana? Ya, besok pagi pasar, tadi dengan UMKM. Oke, nah ini berarti sama dengan tema kita malam ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Menteri. Pertanyaan saya begini, harga beras tak kunjung turun melewati HET. Tadi saya juga lihat di data Kementerian Perdagangan, harganya di atas 11.000 untuk kualitas medium. Sebenarnya apa yang terjadi Pak Menteri? Meski kemarin kan akhir tahun kita sudah impor beras. Ya, memang harga bergerak naik itu kira-kira sudah 4 bulan yang lalu ya. Oleh karena itu Bulog bekerja keras untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar. Menjual beras dengan harga
eceran tertinggi yaitu 9.450 di pasar. Dari Bulognya 8.200. Nah, Bulog dari 1,2 juta mestinya punya stok. Stoknya itu tentu karena operasi pasar terus akhirnya kan berkurang. Nah, tentu Bulog agar menjamin pasokan dengan beras medium harga yang terjangkau yaitu 8.200 di pasar ECR-nya menjadi 9.450 itu tentu stoknya kan berkurang. Oleh karena itu Ratas memutuskan untuk impor ya. Nah, dalam putusan impor Ratas itu kita diputuskan untuk impor 500.000 tapi sampai sebelum panen. Sampai sebelum panen ya. Nah, panen raya kan nanti kira diperkirakan Maret. Jadi Februari-Maret ya. Februari akhir ini sudah panen tapi panen raya Maret. Oleh karena itu disepakati. Jadi tidak ada perbedaan di pemerintah baik Bulog, perdagangan atau Bappenas. Kita sama ya. Nah, sebelum panen raya kita tidak impor. Nah, Bulog minta sampai tanggal 16 Februari. Ya sudah, jadi oleh karena itu nanti sampai 16 Februari beras masuk, habis itu kita tidak impor lagi dan stok beras Bulog cukup sampai hari digelontorkan terus. Nah, harga yang premium memang masih stabil tapi tinggi. Stabil tapi tinggi sekali lagi. Tapi kalau beras medium dimanapun di seluruh tanah air ada. Ya, stoknya aman cukup. Tidak ada kurang apapun, tidak ada masalah apapun. Nah, oleh karena itu saya kira nanti Februari dan Maret itu harga mudah-mudahan karena panen raya akan secara bersama akan turun gitu. Tapi petani tetap harganya bagus karena Bulog aturannya sekarang boleh membeli dengan harga tinggi, tetapi menjual dengan harga subsidi. Jadi andai kata Bulog nanti beli dari petani 10.000, jualnya tetap 8.200 atau 9.450 sampai di pasar. Jadi ibu-ibu masyarakat tidak usah khawatir, ya harga medium akan tetap didapat, tetapi petani juga akan mendapat harga yang bagus. Begitu, Ilona. Pak Menteri, tapi tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya stok medium itu aman begitu ya. Tapi kalau saya lihat data di PIHPS untuk beras kualitas bawah 2 itu 11.300 per kilogram. Jadi kalau misalnya stoknya aman, kenapa harganya bisa lewat HET atau menurut Pak Menteri ini masih wajar harganya? Ya, beras itu kan gini seperti minyak goreng. Kalau minyak goreng minyak kita ya 14.000. Tapi kalau minyak mereknya premium ya memang harganya macam-macam. Nah, makanya yang dijamin beras 9.400 atau 8.200 itu kan beras yang disalurkan oleh Bulog. Ya, beras medium. Tapi kalau beras yang brand lain itu ya tentu harganya bermacam-macam gitu. Iya, memang enggak itu kan pasar kan? Iya. Macam harganya ada 10, ada yang 11, ada yang 12 gitu ya. Tapi yang dijamin oleh pemerintah adalah beras yang kita medium yang Bulog pasarkan dan itu berapapun Bulog akan kirim karena stok kita cukup. Lebih dari cukup aman ya. Tapi kalau target dari Pak Menteri harga ini kan harusnya ya kalau stoknya nambah kan harga di pasar juga mengikuti ya Pak Menteri, setuju dengan demikian? Sampai 14 Januari itu kan Bulog sudah gelontorkan 55.000 ton beras ke pasar nih. Tapi harganya belum mencapai untuk HET kan untuk medium itu 10 ribuan ya per kilogram. Nah itu kapan kira-kira harganya bisa kembali ke titik itu? Ya kan terus-terus saya kira sekarang kan terus Bulog ya ngirim kemana-mana gelontorkan operasi pasar ya. Saya tahu di mana-mana sekarang digelontorkan banyak. Nah ini kan masuk juga seiring sebentar lagi akan panen raya. Ya panen raya. Nah, kalau panen raya saya kira otomatis lah nanti akan turun. Tapi Pak Menteri begini, apakah memang impor beras menjadi satu-satunya cara jitunya Indonesia menstabilkan harga beras? Karena kalau dari data BPS sebenarnya produksi kita aman. Itu baru salah satu instrumen ya kan? Karena tentu kan kalau dulu Bulog itu membeli beras dengan harga paling tinggi. Gabah 4.450. Sekarang tidak. Bulog bisa membeli gabah paling murah 4.450. Artinya bisa membeli lebih tinggi agar petani tidak dirugikan ya kan? Gitu. Dulu Bulog membeli beras hanya boleh
8.000 sekian, ya kan. Sekarang paling murah 8.200 kalau saya tidak salah, tapi lebih tinggi boleh. Oleh karena itu petani tidak dirugikan. Nanti pemerintah yang subsidi. Oleh karena itu walaupun belinya lebih tinggi dari petani, tapi Bulog akan jual tetap harganya itu harga eceran tertinggi, paling mahal 9.450 di pasaran itu, atau 8.200 atau 8.000 sekian dari Bulog. Ya, ini terus akan dilakukan operasi pasar. Ya, kemarin kita ke Banten, Sumatera Utara, di mana-mana terus dilakukan operasi pasar. Mudah-mudahan nanti Februari kan udah masuk panen raya dan lain-lain. Jadi impornya salah satu instrumen saja. Kalau terpaksa kita lakukan. Tapi sekarang kan stoknya alhamdulillah aman ya, aman cukup gitu, dan yang diimpor juga sudah datang banyak. Dan Bulog minta tanggal 16 akan datang semua. Anda ada masa ada perbedaan di antara kita, 16 nanti tentu terakhir ya kita setuju. Nah setelah itu sementara memang panen raya masuk tentu akan produksi akan melimpah gitu. Pak, dengan stok tadi Anda katakan aman, terus saya juga mendengar pernyataan Bapak diwawancara sama wartawan ada 75.000 beras impor yang juga sudah masuk begitu ya. Artinya kan menambah stok beras gitu. Udah lama, bulan Desember udah. Nah, jadi kira-kira kapan nih Pak, pertanyaan saya tadi, harga beras medium misalnya bisa di taraf HET-nya? Iya kan sudah ya kalau mau Bulog sampai kapan dijamin segitu. Tapi yang premium yang swasta kan, kalau swasta kan susah kan kita atur sedemikian. Tapi kalau yang Bulog dijamin 9.450 seperti minyak goreng tadi. Itu. Tapi kalau yang brand kan swasta banyak mereknya masing-masing ya. Tetapi kita harapkan nanti dengan banjir ini kemudian akan panen Februari, semua nanti yang medium mudah-mudahan di bawah Rp10.000 itu ya. Saya kira begitu ya, Elena. Baik, terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas, sehat selalu. Baik, kasih. Dan saudara jangan kemana-mana, selanjutnya kita akan bahas membedah data produksi dan juga data kebutuhan nasional. Tetap di Business Talk. Kembali di Business Talk dan di segmen ini ramai narasumber saya sudah bergabung di studio, tentu saja Mas Cipta Wayana, wartawan Sumber Kontan, dan regulator yang kita hubungin dari tadi akhirnya bergabung juga, Ibu Rami Widiriani, Direktur Distribusi dan Cadangan Badan Pangan Nasional. Selamat malam, Bu Rahmi. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung. Dan tentu saja pengamat pertanian IPB yang biasanya agak ketus kalau mengkritisi, ada Pak Dwi Andreas Santosa. Selamat malam Pak Dwi. Kalau juga ketus lah, biasa-biasa saja. Iya, biasa saja gitu ya. Yang penting kan ngomongnya berdasarkan data, itu yang saya suka dari Pak Dwi. Siap. Oke. Dan berikutnya juga telah bergabung bersama kita Pak Sutarto Ali Muso, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi. Selamat malam Pak Sutarto. Oke, ada masalah teknis. Pak Sutarto? Sudah mendengar suara saya? Oke, baik. Nanti saya ke Pak Sutarto kalau begitu ada masalah teknis, saudara. Saya langsung ke Bu Rami dulu kalau begitu. Bu, kalau kita lihat tadi pun Menteri Perdagangan mengatakan bahwa sudah impor beras kita 75. Oh, halo, selamat malam Pak Sutarto. Oke, ada masalah teknis. Saya nanti ke Pak Sutarto, saya sekarang ke Bu Rahmi. Bu Rahmi, tadi Pak Menteri Perdagangan mengatakan bahwa sudah ada 75.000 ton beras yang masuk RI begitu ya. Tapi ini yang masuk. Di satu sisi kita juga lihat bahwa beberapa kali Bulog melakukan operasi pasar. Tapi masalahnya harga beras enggak kunjung turun. Ada apa Bu Rahmi? Terima kasih Mbak. Jadi untuk update saat ini untuk beras yang impor sudah masuk di 175.000. Oh, 175.000. Ya, ton. Jadi memang targetnya itu masuk terakhir di bulan Februari, sehingga pada saat panen, memasuki pada saat panen raya nanti di bulan Maret itu sudah close gitu, tidak ada beras impor yang masuk.
Nah, saat ini Bulog memang ditugaskan untuk membanjiri pasar, jadi menggelontorkan berasnya. Kita sebutnya sekarang beras SPHP, beras stabilisasi pasokan dan harga, karena memang saat ini memang belum panen gitu, Mbak. Jadi beras yang sudah ada di Bulog dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan market, harganya juga sesuai dengan HET per wilayah, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengakses beras dengan harga yang memang sesuai dengan HET per wilayah. Itu beras SPHP sekarang dan memang masif dikeluarkan. Yang masih dikeluarkan. Moga-moga memang dengan penggelontoran beras SPHP ini harga bisa terkendali, setidaknya turun sampai menjelang panen nanti ya Mbak ya. Tetap terkendali. Ini berarti masih proses ya, proses ke harga eceran tertinggi, begitulah ya patokannya nanti? Menggunakan HET. Oke, baik. Saya ke Pak Dwi kalau begitu. Pak Dwi, begini, keputusan untuk impor beras itu di akhir tahun ya kemarin ya. Kemudian juga ada keputusan untuk melakukan impor beras 500.000 ton begitu. Dari penjelasan Bu Rahmi begitu, tujuannya adalah untuk menstabilkan harga beras di pasar. Tapi kalau kita lihat data, kita cek di lapangan, harga beras tetap naik. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih di sini? Maksudnya kan ada produksi nasional, ada impor beras, tapi harga beras tak kunjung turun. Pengamatan Anda? Iya, yang pertama terkait dengan keputusan impor di bulan Desember tersebut. Itu keputusan yang tidak tepat sama sekali. Tidak tepat. Karena? Yang kedua, itu menyakitkan sedulur-sedulur tani kami, kan? Karena saya kan bergabung di AB2TI, ini ada di 90 kabupaten. Kami mengamati tiap menit apa yang terjadi di sedulur-sedulur tani kami, kan? Karena apa? Pada saat ini, sedulur-sedulur tani itu sedang menikmati harga yang baik. Di tengah hancurnya harga selama 4 bulan di bawah HPP, itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni, itu 4 bulan di bawah HPP. Lalu kemudian bulan Juli mulai meningkat, terus mengalami peningkatan, lalu kemudian tiba-tiba pemerintah memutuskan impor. Lalu alasan yang lainnya apa? Kalau kita semua yakin dengan data BPS saat ini, kalau dari data BPS tahun 2022 ini hanya berdasarkan produksi saja itu sudah ada kelebihan 1,7 juta ton, kan? Lalu kemudian kalau dihitung lagi dari stok awal tahun, misalnya dari perhitungan Badan Pangan Nasional itu lebih dari 6 juta ton. Lalu urgensi impor tersebut untuk apa? Impor tersebut dilakukan dengan alasan karena stok di Bulog sangat rendah, kan? Karena apa? Memang kalau menurut saya stok di Bulog di akhir tahun itu minimum harus 1,5 juta ton. Kalau itu mau aman. Tapi kan stok Bulog di akhir tahun amat sangat rendah sehingga kemudian diputuskan impor. Dan impor di akhir tahun itu betul-betul nggak masuk akal. Karena apa? Karena kalaupun kita hitung betul ya, saya kurang tahu persis 175.000 itu begitu cepat bisa datang itu luar biasa. Tapi kalau kita hitung pengalaman selama ini, sejak diputuskan impor, lalu kemudian mengurus negosiasi kontrak itu sudah berjalan 2 minggu. Lalu kemudian menyiapkan logistik sudah 2 minggu, penyiapan kapal dan lain sebagainya. Lalu proses loading itu sudah hampir sekitar 2 minggu untuk beras besar itu. Lalu kemudian proses pengiriman 2 minggu. Nah ya sudah pasti datangnya nanti di bulan Februari. Dan tepat juga perkiraan saya sehingga sebagian besar nanti datang di bulan Februari. Lalu untuk apa? Padahal Februari sedulur-sedulur tani kami sudah panen. Berarti Pak Dwi mau Pak Dwi kalau ingin dipertegas artinya tanpa impor beras pun sebenarnya produksi padi kita cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional karena tadi mengatakan kelebihan 1,7 juta ton. Iya, itu kelebihan untuk tahun ini saja loh. Kalau tahun ini itu lebih dari 6 juta ton kelebihannya. Itu dari produksi petani kita gitu ya? Iya, dan impor saya lihat intervensi pasar tidak akan banyak manfaatnya intervensi pasar. Karena apa? Kebutuhan beras kita kan 2,5 juta ton per bulannya. Lalu apa maknanya menggelontorkan ke pasar 100.000 katakanlah? Nggak ada manfaatnya.
Baik. Untuk itu tidak terjadi perubahan harga yang relatif signifikan. Oke. Selain Oke. itu, Mbak, ini untuk masyarakat juga perubahan harga sebenarnya nggak banyak loh ya. Jadi kalau kita lihat beras medium, kalau kita acu dari data PHPS, itu kenaikannya hanya 3,7% loh. Kenapa kok itu diributkan? Kenaikan harga hanya 37% dari bulan Juli sampai Januari sekarang ini. Kan kalau harga beras campuran beras medium dan premium kenaikannya hanya 7,4%. Selama 6 bulan loh itu kenaikannya, bukan hanya ini. Jadi untuk itu tidak ada manfaatnya sebenarnya apa yang sekarang ini kita lakukan. Baik, tidak ada manfaatnya impor itu kalau kita singkat kata Pak Dwi. Baik, saya nanti ke Pak Dwi lagi, sekarang saya ke Pak Sutarto. Pak Sutarto, saya membaca statement Anda bahwa kurang lebih pendapat Anda sama dengan Pak Dwi, impor yang dilakukan akhir tahun itu tidak begitu signifikan dan bisa dikatakan tidak ada manfaatnya. Sebenarnya apa yang dirasakan di lapangan? Apakah memang kenaikan harga beras kemarin karena memang pasokan yang kurang atau ada masalah lain, Pak Sutarto? Pak Sutarto, dengar suara saya? Pak Sutarto mungkin suaranya belum dibuka. Mohon maaf, kok terputus-putus suaranya. Oke, sudah. Saya sudah bisa dengar suara Anda. Halo? Ya, suara saya sudah jelas Anda dengar, Pak? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Suara saya sudah jelas didengar, Pak? Oke, baik. Nanti Suaranya terputus-putus. Enggak, saya bisa jelas dengar suara Pak Sutarto. Oke, baik. Tadi terputus-putus suaranya, Mbak. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya ya, Pak. Jadi saya dengar dan membaca Anda mengatakan bahwa keputusan impor beras di akhir tahun kemarin itu tidak ada gunanya, tidak berdampak kepada pasar. Pertanyaan saya sebenarnya di lapangan ada apa? Apakah memang benar kita kekurangan pasokan sehingga harga beras terus naik? Ya, baik. Sebenarnya begini, keputusan impor itu sudah terlambat sebenarnya. Karena beras sudah terlanjur naik sejak bulan Agustus, kemudian seyogianya sejak bulan Agustus itu harusnya segera dilakukan operasi pasar besar-besaran supaya tidak terjadi kenaikan terus-menerus. Nah, persoalan yang dihadapi adalah bahwa stok yang dikuasai oleh pemerintah ternyata memang sangat kurang. Sehingga pemerintah untuk mengeluarkan cadangannya kelihatannya tidak tepat dalam arti jumlahnya kan harus tepat, kemudian waktunya harus tepat, tempat sasarannya juga harus tepat. Inilah yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di lapangan, sebenarnya memang gabah dan beras itu ada. Cuman kita harus ingat bahwa stok yang ada itu posisinya ada di mana. Ternyata kalau berdasarkan surveinya BPS, itu stok yang ada, artinya yang siap untuk masuk pasar, itu hanya sekitar 18%. Nah, 18% itu yang ada di penggilingan padi dan di pedagang beras. Kalau stok akhir Desember itu diperkirakan sekitar 7 juta, itu artinya yang siap masuk pasar itu hanya sekitar 1,5 juta. Nah, yang lain ada di mana? Yang lain ternyata ada di petani itu sendiri atau di masyarakat. Nah, yang di petani biasanya nanti akan dikeluarkan pada saat menjelang panen berikutnya. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi persoalan. Dan kita sudah tahu bahwa setiap akhir tahun itu akan terjadi kenaikan harga manakala pemerintah tidak memiliki stok untuk bisa mengisi kekurangan pasar itu sendiri.
Oke, baik. Terima kasih Pak Sutarto. Melanjutkan dari Pak Sutarto, saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, ada dua perspektif di sini kalau kita tiga sih lebih tepatnya. Kalau dari dari Pak Dwi tadi mengatakan sebenarnya kita surplus ya. Untuk memenuhi kebutuhan nasional cukup mengandalkan hasil petani. Tapi kalau kita lihat dari Pak Sutarto mengatakan ya tidak semua bisa langsung masuk ke market gitulah ya kalau saya persingkat. Sementara kalau dari Bappenas itu niatnya melakukan impor beras untuk menjaga stabilitas harga beras yang sampai sekarang masih berproses meski sudah masuk begitu beras impornya. Di sini apa yang bisa kita terjemahkan dari data Mas Cipta? Ya. Pertama sebenarnya kita mencermati ini sebenarnya agak ironi ya kalau kita bicara tentang ribut-ribut tentang beras, impor dan sebagainya. Karena kalau kita ingat awal Agustus lalu ya, pertengahan Agustus, Pak Presiden Indonesia baru dapat penghargaan swasembada dari IRRI ya. Lalu momen yang kedua, ironi yang kedua lah Februari Bappenas resmi terbentuk. Ya. Padahal Bappenas ini adalah diharapkan ini mengatasi koordinasi antar lembaga. Sehingga stabilisasi harga maupun penyediaan stok itu bisa lebih terkoordinasi gitu ya. Okay. Nah, tapi kalau dilihat dari diskusi kita malam hari ini ya sebenarnya, jadi memang secara kalau kita bicara di atas kertas, data itu memang surplus beras nasional gitu ya. Misalnya sampai 2021 surplus masih 1,3 juta ton, lalu 2022 tadi 1,7 juta ton begitu ya. Matematikanya memang begitu ya. Tapi mesti dilihat bahwa tadi disebut ini barang di mana gitu lah. Lalu yang kedua surplus itu kan juga produksi itu kan hanya ada terjadi di 6-7 bulan dalam setahun. Lalu juga nggak merata di semua provinsi. Nah di sini kuncinya memang pengaturan stok dan distribusi pasokan. Nah memang tahun ini menjadi spesial ketika ada mungkin ini juga banyak ditangkap ya. Mungkin dari lapangan nanti bisa menanggapi ada gejolak-gejolak kondisi spesial permintaan. Ketika misalnya Agustus ada pencairan bantuan langsung non tunai yang kemudian dibelanjakan beras didobel dua kali sehingga ada lonjakan, itu menimbulkan gangguan yang juga pasti di pasar juga menimbulkan gejolak ya, sehingga mestinya sih kalau bisa diantisipasi ya mungkin lebih ke kuncinya di situ ya, ketika ada Bappenas lalu ini mestinya koordinasi sudah lebih lengkap, mestinya kalau bisa diantisipasi impor yang tadi dikatakan telat mestinya tidak harus dilakukan ya kalau bisa diantisipasi gitu ya, lebih dini begitu. Nah kuncinya memang problemnya di situ ya, mungkin di sini secara matematika memang cukup, tapi kalau ada gangguan di distribusi, mengingat tadi ya sebaran barangnya ini ada di mana, lalu tingkat apa istilahnya aliran untuk produksi panennya itu juga tidak merata, jadi sangat tergantung stok. Ketika ada gangguan dari permintaan, ini memang menimbulkan gejolak di permintaan. Nah ini mungkin yang mesti ke depan mesti kita antisipasi juga. Apalagi tadi kalau Pak Sutarto juga mengatakan sebenarnya sudah sangat terhitung gitu, di akhir tahun harga itu bakalan naik dan itu yang harus diantisipasi. Jadi ya sebenarnya itu siklus rutin juga, biasanya memang akhir tahun akan naik, nanti menjelang panen akan turun lagi begitu. Tapi mungkin kondisi tahun ini agak spesial karena memang berbagai kondisi tadi. Tambah lagi sebenarnya ada misalnya faktor kenaikan harga BBM itu yang menimbulkan dalam rantai pasok juga menimbulkan kenaikan biaya. Berdampak ke harga komoditas begitu ya. Baik, nanti saya lanjutkan lagi. Mas Cipta jangan kemana-mana saudara. Sesaat lagi Bisnis Talk masih akan segera kembali. Hati-hati dengan yang namanya kenaikan beras. Udah kita sekarang memang harus bekerjanya detail seperti itu. Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah 2 hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Ya, kita lanjutkan diskusi kita malam ini, saudara. Saya ke Bu Rahmi. Kalau begitu, Bu Rahmi tadi sudah banyak pandangan yang tentu Bu Rahmi bisa menyimpulkannya. Tapi satu sisi tadi Presiden Joko Widodo hari ini tepatnya menyenggol Bulog yang mengatakan harus lebih hati-hati untuk harga beras. Nah, untuk Bappenas bagaimana sejauh ini Bu koordinasinya dengan Bulog dalam hal operasi pasar? Betul Mbak, jadi setelah ditetapkan Perpres 125/2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah,
maka memang pengelolaan cadangan pangan pemerintah khususnya beras memang harus diperbaiki, totally diperbaiki. Tadi juga sudah disebutkan bahwa kami menggunakan data juga BPS. Kalau kita perhatikan 2022 data BPS itu yang surplus bulanannya hanya di 3 bulan gitu. Sehingga memang betul manajemen stok itu penting gitu. Kemudian kehadiran pemerintah, kekuatan stok yang dikelola oleh Bulog dalam hal ini adalah sebagai cadangan beras pemerintah itu menjadi penting. Karena tadi di bulan-bulan yang memang neracanya negatif, karena neraca pangan nasional, prognosa neraca pangan nasional itu Badan Pangan membuat gitu. Jadi setiap tahun kita membuat dan kita update setiap bulan kolaborasi dengan BPS dan Kementerian Pertanian serta KN lainnya. Sehingga memang pemerintah harus punya cadangan yang jumlahnya cukup untuk disalurkan ke masyarakat pada bulan-bulan yang memang secara neraca negatif. Kalau kita perhatikan kembali di tahun 2022 data BPS menunjukkan hanya 3 bulan yang positif, gitu, yang surplus gitu. Nah, disinilah mari sama-sama kita memperbaiki gitu mekanisme baik penyaluran, pengadaannya, bagaimana juga pengelolaan secara dinamik agar tidak terjadi lagi komplain masyarakat bahwa stok yang ada di masyarakat tuh kualitasnya jelek. Itu sih Mbak. Bu Rahmi, tapi saya ingin meminta jawaban tegas dari Bu Rahmi. Ya. Apakah Bappenas mengaku bahwa pengambilan keputusan impor beras agak terlambat seperti yang disebutkan oleh Pak Dwi maupun juga Pak Sutarto? Ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan impor, itu tidak serta-merta bisa dilakukan gitu Pak. Ada banyak pertimbangan gitu pada saat itu ya, itu. Sebenarnya memang kita sudah memprediksi karena stok di Bulog tuh turun terus gitu. Indikator turun terus itu padahal kita punya target 1,2 di akhir tahun. Karena kita tahu bahwa 3 bulan terakhir di 3 bulan terakhir di 2022 itu pasti harga makin naik gitu. Sehingga memang ya itulah kondisinya. Tapi sampai hari ini 175.000 sudah masuk gitu. Diharapkan itu bisa memperkuat stok pemerintah. In case harga ini tidak terkendali, tapi insya Allah bisa lah Mbak, karena SPHP memang beras SPHP kan terus memang ditugaskan untuk turun digelontorkan terus gitu. Targetnya harga normal kapan Bu? Harga normal? Ya, sesuai HET, terutama medium. Nanti kalau masuk musim panen itu harga pasti pasti turun gitu, dan Bulog itu saatnya membeli karena untuk melindungi petani dari kejatuhan harga. Berarti jadi, kita nunggu hasil pertanian dulu baru harga stabil, artinya impor nggak ada dampaknya sama sekali Bu Rahmi? Bukan begitu maksudnya Mbak, jadi kebutuhan masyarakat pada saat ini yang kalau kita perhatikan memang belum positif ya, antara produksi dengan kebutuhan masih negatif, maka itu memang saatnya pemerintah menggelontorkan gitu stoknya untuk memberikan akses kepada masyarakat harga beras yang memang sesuai dengan HET. Jadi dengan banyaknya beras SPHP tadi, masyarakat bisa mengakses beras dengan harga 9.450 untuk zona 1. Maka kan tenang kan, harga itu jadi tenang gitu, nggak liar gitu Mbak. Baik. Saya ke Prof. Dwi. Prof, begini, memang tadi sudah disampaikan ya, misalnya dari Pak Mendak pun dari Bu Rahmi bahwa memang nanti untuk impor akan tentu berhenti otomatis di Maret. Karena kan memang panen itu sekitar akhir Februari sama Maret begitu ya. Tetapi apakah Anda yakin dengan masuknya impor beras ini tidak akan merusak harga jual petani, terutama gabah? Iya, ini saya sarankan ke pemerintah, beras masuk langsung aja, masuk gudang Bulog sudah berhenti aja di sana kan, jangan dikeluarkan. Ini penting kan. Sebenarnya tadi kan kita bicara kenaikan harga. Kalau kita lihat datanya itu tidak demikian loh ya. Tadi sudah saya sampaikan sejak awal, beras medium kalau berdasarkan situs PIHPS itu kenaikannya dari bulan Juli sampai Januari itu hanya 3,7%.
Oke. Kan? Artinya ini bukan gejolak ya? Artinya kalau Pak Dwi mau bilang ini bukan gejolak? Iya, kenapa kok itu kemudian disebut gejolak? Harga beras secara umum hanya naik 7,4%. Kalau kita lihat situs Kementerian Perdagangan untuk harga beras medium, sejak bulan Juli sampai Januari, itu hanya naik 6,7%. Di mana gejolaknya? Gejolak itu kalau dalam 1 bulan, kenaikan harga lebih dari 10% itu baru gejolak. Kenaikan selama 6 bulan hanya 6,7% kok disebut gejolak. Kan nggak benar sama sekali. Lalu terkait dengan HET. HET itu tidak masuk akal harga HET 9.450. Itu sudah kami kritisi. Mas Tarto juga sering mengkritisi ini karena hitungannya saja tidak masuk akal. Dulu pernah kami sampaikan juga ke Presiden pada saat itu terkait dengan penetapan HET. HET 9.450 untuk wilayah produsen itu tidak pernah tercapai, kan? Di bulan Juli saja itu yang rendah itu sudah harga beras medium sudah 11.662. Kalau berdasarkan situs Kemendak 10.400. Jadi untuk itu bagi saya sama persis dengan Pak Tarto nggak ada manfaatnya impor saat ini itu sudah tidak ada manfaat. Karena bulan depan pasti akan turun harga. Dan itu turun alamiah. Oke, baik. Memang secara siklusnya seperti itu begitu ya. Saya tadi mau memfollow up jawaban ini ke Pak Sutarto Alimuso, teman beliau sudah tidak bisa bergabung bersama kita. Saudara, saya ke Bu Rahmi lagi sebelum ke Mas Cipta. Bu Rahmi, pertanyaannya begini, kalau memang disebutkan oleh Pak Dwi, ini angka dari produksi petani itu sebenarnya mencukupi loh untuk nasional. Terus kemudian yang terjadi harga di pasar bukan gejolak lah katakan demikian. Nah, tadi Mas Cipta juga mengkritisi soal distribusi ya. Mau sebanyak apapun kita berproduksi, kalau distribusinya salah, harga bisa bergejolak lah katakan demikian. Anda mengakui ada kesalahan distribusi, apa yang bisa dilakukan Bappenas? Bappenas diharapkan mengendalikan harga di pasar, Bu Rahmi. Betul, salah satu tugas kami adalah memperkuat distribusi pangan, Mbak. Memang itu pemerataan stok antar wilayah menjadi penting gitu, karena tadi juga sudah disebutkan di Indonesia ini kan sentra produksi itu tidak sama di seluruh wilayah. Gitu. Kebutuhan pun juga tidak sama, sehingga memang kuncinya ada di penguatan logistik gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan beras ini sensitif karena bahan pangan pokok gitu. Iya, benar. Ya, jadi petani itu selain produsen juga sebenarnya dia konsumen gitu. Iya. Itu yang harus sama-sama kita jaga gitu. Apakah harga segitu masyarakat tidak mengeluh gitu ya, intinya seperti itu. Jadi berapa harga yang pas gitu. Dan pada saat panen pun pemerintah dalam hal ini Bulog memang ditugaskan untuk menjaga agar tidak terjadi harga yang jatuh di petani. Kalau petani menerima harga di atas HPP-nya, itu ya memang itu hak dia gitu. Tapi jangan sampai itu jatuh. Itulah kenapa saat ini Bulog sudah harus siap-siap. Maret berhenti, impor sudah selesai di Februari. Pada saat Maret itu mulai membeli, menjaga supaya petani tidak mengalami jatuh harga. Itu sebenarnya memang penguatan logistik tidak hanya penyebaran stok, tapi juga menjaga ritme bulanan. Baik, saya ke Mas. Baik, terima kasih Bu, Mas Cipta. Kalau kita lihat persoalan beras, harusnya kita tidak cuma concern soal konsumen, begitu ya. Soal kesejahteraan petani harus kita perhatikan seperti tadi disebutkan oleh Pak Dwi. Bagaimana media melihat fungsinya kita ada di tengah-tengah gitu ya, Mas Cipta. Satu sisi sekali lagi ini saya mencoba mengharmonisasikan kedua pihak, tetapi agak sulit karena menurut Pak Dwi sebenarnya tanpa impor kita tuh it's okay loh gitu. Tapi menurut Bu Rahmi tadi bahwa perannya kan harus menjaga harga pasar seperti diamanatkan begitu. Bagaimana? Ya, pertama memang jadi kita sangat berharap Bappenas ini dengan adanya terbentuknya Bappenas ya, itu kemudian memang ada perubahan yang signifikan dalam pengelolaan bahan pangan, terutama ketersediaan maupun stabilisasi harga, karena kuncinya di situ ya. Karena Bappenas kan mengambil delegasi wewenang dari semua pertanian, perdagangan, Bulog. Mungkin yang sekarang harus diperluas, mungkin sampai ketika
Kementerian Keuangan juga harus dijangkau juga, sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan misalnya BLT yang mempengaruhi permintaan masyarakat, itu harus connect juga di sini supaya manajemennya bisa menyeluruh, karena itu bisa menimbulkan gangguan. Tapi yang lebih mendasar sebenarnya, kenapa penting sebenarnya, karena tadi sudah disampaikan ya, pangan ini kan menyangkut kebutuhan masyarakat. Basic. Mungkin saya ingin memberi perspektif soal, memang kenaikan harga beras mungkin nggak signifikan, mungkin tadi 3%, tapi mesti dilihat bahwa yang dihadapi masyarakat, apalagi kalau kita bicara masyarakat miskin, itu bukan hanya harga beras, gitu ya. Nah, kita bisa cek misalnya kebetulan ada data kemiskinan di September itu kan naik menjadi 9,57 atau 26,36 orang masih miskin. Salah satu sebabnya karena angka garis kemiskinannya itu memang naik, hampir 6%. Ini kenapa? Karena harga-harga yang membentuk garisnya itu naik. Dan 75% itu berasal dari pangan. Yang di dalamnya misalnya ya termasuk beras, ada sekitar 50 jenis lebih lah pangan yang ini menjadi pembentuk angka garis kemiskinan. Kita bukan bicara angkanya ini, tapi intinya adalah bahwa pangan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang dihadapi memang beras salah satunya. Tapi ada yang lain juga. Nah, kebetulan kita menghadapi BBM lagi naik, tepung lagi naik, banyak lagi yang lain naik. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita menjaga supaya di tengah beban yang berat ini, beras juga tidak terganggu. Nah, ke depan kan konteksnya kebijakan pangan bukan hanya beras. Jadi secara keseluruhan kita bisa menjaga ini supaya masyarakat tenang. Dan ya tingkat kemiskinan terjaga, orang tidak semakin susah. Ya. Gitu. Lebih tepatnya koordinasi antar kementerian lembaga harus didekatkan lagi begitu ya, supaya pengambilan keputusan itu seirama, tidak saling mengganggu, tetapi justru saling membantu begitu. Terima kasih Mas Cipta, saya ucapkan terima kasih ke Bu Rahmi Widriani, Direktur Distribusi dan Cadangan Badan Pangan Nasional telah bergabung bersama kami, Bu. Kami tunggu stabilisasi harga beras ke depan. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Prof. Dwi Andreas Santosa, pengamat pertanian IPB. Terima kasih Prof. Dwi. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, dan tentu saja pandangan redaksional Mas Cipta Wahyana, wartawan Sinar Kontan. Terima kasih. Selamat malam Pak Dwi. Dan sebelumnya juga telah bergabung bersama kita Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, dan tentu saja tadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Gejolak harga pangan seringkali berulang terjadi. Sejumlah kebijakan diambil terutama impor. Tetapi apa solusi yang permanen sehingga kita tidak bisa menghadapi hal serupa lagi? Kita tunggu harga beras kembali normal. Saya masih Tarigan. Sampai jumpa.